Setelah kakek itu belok kanan, dalam hitungan 2 detik, mereka pun mengambil jalan yang sama dengan si kakek. Tapi, saat motor berbelok, tidak ada siapa-siapa di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pada malam hari ini, aku akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh Sarah saat dia berada di kontrakannya. Nah, seperti apa sih ceritanya? Maka dari itu teman-teman harus simak dan dengarkan cerita ini sampai selesai. Buat teman-teman nih yang punya cerita-cerita horor atau pengalaman horor saat berada di kosan, di kontrakan, atau dimanapun kalian berada, silahkan kirim cerita kalian di email yang udah aku siapkan di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini dan juga bantu untuk di-share atau dibagikan ke teman-teman kalian, serta silahkan like video ini jika teman-teman suka konten-konten seperti ini, dan tulis juga di kolom komentar ide-ide apa yang bagus untuk konten aku ke depannya. Langsung saja kita ke ceritanya. Sebelum tengah malam, jangan tonton sendirian. Kisah horor ini sempat viral di media sosial Twitter. Kali ini dibagikan oleh akun @saifitri86. Dalam unggahannya itu, Sarah menceritakan jika cerita tersebut merupakan kisah nyata yang dialaminya. Sarah adalah seorang wanita yang sekarang tinggal di kota kecil Jawa Barat. Ia harus pindah ke Kota Kembang untuk menuntut ilmu di salah satu universitas ternama di sana. Saat pindah ke Bandung, Sarah pergi bersama ayahnya. Ayahnya mengantarkan Sarah ke rumah kontrakan yang akan dihuni Sarah selama menuntut ilmu. Di kontrakan itu, Sarah juga akan tinggal bersama 2 orang saudara sepupunya yang juga menuntut ilmu di tempat ini dan angkatan yang sama dengannya. Saudara tertua bernama Jani dan saudara yang lebih tua dari Sarah bernama Ava. Sarah merupakan yang paling kecil dari mereka bertiga. Maklum, baru lulus SMA. Selama 2,5 jam di perjalanan, akhirnya ia tiba di kota Bandung. Ini adalah pertama kali Sarah tinggal jauh dari orang tuanya. Perasaan campur aduk tentu dirasakan Sarah. Setelah mobil terparkir, Sarah bergegas turun dan mengambil barang-barang bawaannya. Sembari mengangkat bawaan, Sarah dan ayah langsung menyusuri sebuah gang kecil. Berjalan sedikit jauh ke dalam dan sampailah mereka di depan kontrakan itu. Assalamualaikum. Kami mengucapkan salam sembari memasuki rumah yang pintunya memang terbuka. Waalaikumsalam mang, sahut Jani dan Teh Ava. Tos duki gening, sok atuh, saki ayana. Yang artinya udah sampai, silakan begini adanya Sar, ucap Ava kepadaku. Saat itu Sarah tersenyum dan mengangguk lalu melihat sekeliling. Rumah tersebut adalah rumah tua dengan 2 lantai dan sedikit tidak terawat. Saat itu Sarah memaklumi hal tersebut, apalagi budget yang ia miliki untuk menyewa rumah kontrakan sangatlah terbatas. Tangga menuju lantai 2 adalah tangga kayu dengan pegangan kayu. Terlihat asal-asalan dibuatnya. Sarah mendekati tangga dan melihat ke atas. Di ujung tangga tersebut adalah tembok. Sebelah kiri ada pintu kecil menuju keluar ke tempat jemuran dan talang air.
Dan di sebelah kanan terdapat ruangan tanpa pintu yang hanya bisa dimasuki dengan cara sedikit membungkuk. Ruangan tersebut tepat berada di atas kamar tidur Sarah yang terletak di antara tangga dan kamar Teh Ava. Kamar Teh Ava adalah kamar yang paling dekat dengan pintu utama. Jani lebih memilih kamar paling ujung di dalam, sekitar 3 langkah dari tangga, tepat di seberang dapur yang merupakan akses menuju satu-satunya kamar mandi di rumah itu. Terdapat ruangan kosong yang cukup lebar di depan kamar Sarah dan kamar Teh Ava, dan ruangan ini nantinya akan dijadikan tempat berkumpul dengan alas karpet lusuh. Lebih lanjut, Sarah langsung membenahi barang-barangnya di dalam kamar baru. Ada beberapa noda lembab di dinding berwarna coklat dan sebagian terkelupas. Pantas saja terasa dingin, memang lembab, pikirnya. Tapi sudahlah, tempat ini lumayan nyaman. Sore pun tiba dan akhirnya ayah Sarah berpamitan untuk pulang. Dengan berat, Sarah melepas kepergian ayahnya karena tak tega membayangkan penghuni rumahnya hanya tinggal ayah dan mamanya saja. Perlu diketahui, kedua kakak Sarah sudah memiliki kehidupan masing-masing di luar kota. Tentu, sebagai anak bungsu merasa berat untuk meninggalkan orang tuanya. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, setelah Sarah menempati rumah tersebut, Sarah tidak merasakan ada yang aneh. Atau mungkin Sarah mengabaikannya karena sibuk pada ospek dan persiapan kuliah. Oh ya, Sarah bukanlah sosok yang indigo, namun ia terkadang bisa merasakan keberadaan makhluk halus di sekitarnya. Sampai pada suatu hari saat itu kegiatan belajar sudah berjalan dan tugas-tugas mulai berdatangan. Sarah harus pulang ke kontrakan sekitar pukul 7 malam dan langsung tertidur. Setelah lama Sarah tertidur, ia terbangun dengan keadaan di sekelilingnya yang gelap sekali. Memang kebiasaan Sarah saat hendak tidur selalu mematikan lampu kamar. Ia tidak bisa tidur dalam kondisi terang. Tapi saat itu benar-benar gelap total dan Sarah harus membiasakan matanya dalam gelap. Setelah nyawanya terkumpul, Sarah baru sadar jika kegelapan ini karena lampu ruangan di depan kamarnya mati. Biasanya kalau lampu tersebut dinyalakan, akan ada cahaya yang masuk lewat jendela di atas pintu kamar dan lewat sela-sela pintu yang rapuh. Saat itu Sarah meraba-raba mencari HP dalam kegelapan. Ternyata ada telepon dan SMS masuk selama ia tidur dari kedua saudaranya yang mengabarkan mereka tidak bisa pulang karena mengerjakan tugas kelompok di kos temannya, yang berarti Sarah harus sendirian di kontrakan. Saat Sarah melihat jam, ternyata saat itu sudah pukul 2 malam. Ia sedikit merinding dan berusaha tidur kembali, tapi kantuknya sudah hilang. Jadi Sarah memaksakan diri untuk menutup mata dan pikirannya melayang ke sana kemari hingga akhirnya dia tertidur. Seketika saat dia hendak tertidur, ia teringat, bukankah saat pulang tadi ia membuka pintu utama dan langsung menyalakan lampu ruang depan? Sarah sangat ingat betul jika ia langsung masuk kamar untuk ganti baju lalu tertidur. Dia tidak memadamkan lampu itu, bahkan lampu itu selalu menyala setiap malam dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di malam hari. Lalu, kenapa sekarang padam? Sarah hanya bisa berusaha tenang dan memastikan ingatannya. Saat hendak bangun dari tidurnya dan menyalakan lampu kamar, tiba-tiba Sarah mendengar suara lirih sekali dari balik pintu kamarnya. Detak jantung Sarah saat itu serasa berhenti. Seketika ia mengurungkan diri untuk berdiri. Sarah hanya duduk di atas tempat tidur sambil memegang erat selimut. Sarah diam dalam posisi waspada, ragu antara yakin mendengar suara tawa dan berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa ia hanya salah dengar. Ia terus berusaha fokus, tapi yang didengar hanyalah keheningan. Pelan-pelan Sarah kembali ke posisi tidur. Berhati-hati sekali, seakan-akan membangunkan sesuatu yang ia pun tak tahu apa. Suara langkah kaki kecil berlari melintas di depan kamarnya. Otak Sarah pun langsung merespon jika itu adalah tikus. Tikus? Ya, itu tikus. Atau
Mudah-mudahan itu tikus. Di pikirannya Sarah seperti itulah. Belum selesai ia meyakinkan diri sendiri, suara lain membuatnya kaku sekaku-kakunya, seperti orang yang berjalan pincang dengan satu kaki diseret. Sesekali mendekati ke arah kamar Sarah, ke arah kamar Teh Ava, dan berputar lagi. Suara tertawa lirih itu muncul lagi. Kali ini Sarah yakin jika ia tidak salah dengar. Dengan ketakutan, Sarah menutup seluruh tubuhnya dengan selimut sembari memejamkan mata rapat-rapat. Keringat membasahi bajunya. Saat itu, Sarah berusaha membaca ayat apapun yang diingatnya, tapi tidak satu pun lancar diucapkannya. Terbesit dalam pikirannya untuk bangun dan menyalakan lampu kamar. Pikirnya kalau terang ia akan lebih tenang. Tapi di sisi lain, Sarah merasa takut jika dengan menyalakan lampu ia malah akan melihat sosok-sosok yang sedang mengganggunya. Entah berapa lama Sarah diam dalam posisi yang sama, tidak bergerak, dan suara-suara itu tidak kunjung pergi. Ia tidak berani membuka selimut, takut justru mereka akan muncul di depan mukanya. Padahal kondisinya saat itu sudah basah kuyup oleh keringat. Mungkin karena tubuh Sarah lelah setelah tegang dalam waktu lama, akhirnya ia pun tertidur dengan sendirinya. Sarah terbangun saat adzan subuh berkumandang. Suara-suara aneh itu pun telah hilang. Meski sedikit lega karena ada suara-suara orang di gang berjalan menuju masjid untuk sholat subuh, tapi rasa takut Sarah masihlah sangat besar. Ya, itu adalah momen pertama Sarah berkenalan dengan penghuni kontrakannya. Walau tidak bertatap muka langsung, tapi perkenalan itu membekas hingga sekarang. Ia pun tidak akan menceritakan kejadian tersebut kepada kedua saudaranya. Bukan apa-apa, Sarah sendiri takut menceritakan ulang saat dirinya masih tinggal di rumah itu. Dan mereka mengontrak selama 1 tahun. Artinya Sarah harus bertahan selama 11 bulan ke depan. Setelah kejadian itu, ia hanya merasakan beberapa gangguan-gangguan kecil menimpanya, seperti barang berpindah tempat, selimut ditarik saat tidur, atau melihat sekelebat-sekelebat bayangan melintas. Singkat cerita, bulan Ramadan telah datang. Gangguan kecil itu mulai berkurang, meski tidak 100% hilang. Lebih lanjut, Gerald adalah tetangga Sarah yang bertempat tinggal di ujung gang. Dia adalah anak band yang gaul dan cocok berteman dengan Sarah karena kepribadiannya yang asyik. Sejak pertemuan pertama mereka jadi semakin akrab, hingga akhirnya pada suatu malam mereka memutuskan untuk sahur bersama di salah satu kafe di Lembang. "Gerald jemput jam 9 ya," ucap Gerald sebelum menutup telepon. Nong adalah panggilan Sarah dari Gerald. Rencananya sahur malam ini hanya akan ada mereka berdua karena teman-teman yang lain tidak bisa ikut. Tak masalah, bagi mereka suasana alam terbuka dan hawa yang dingin adalah favorit mereka. Saat itu Sarah baru saja selesai meeting dengan anak-anak band. Ia bergabung menjadi salah satu vokalis di band tersebut. Hobi Sarah memang bernyanyi, dan kebetulan band Sarah dan band Gerald adalah ada di dalam satu base camp. Base camp yang dimaksud adalah rumah di daerah Buah Batu milik Horis, salah satu personil band. Gerald tidak ikut meeting karena suatu hal, sehingga ia memutuskan untuk pulang diantarkan oleh drummernya. Sesampainya di rumah, Sarah segera terbuka dan sholat maghrib. Masih lelah, ia mengunci pintu dan berbaring sambil membaca pesan yang masuk, dan Sarah pun tertidur. Dalam tidurnya, Sarah bermimpi bertemu Gerald. "Ayo berangkat," ajak Gerald. Sarah menggeleng, enggan pergi. Entah kenapa, ia tahu jika sedang bermimpi. Tiba-tiba Gerald berubah menjadi menyeramkan dan berteriak marah. Seketika ia langsung terbangun dari tidur karena kaget, dan dalam keadaan masih sangat mengantuk. Mata Sarah tertuju pada seorang yang duduk menunduk di ujung kasur dekat kakinya. Seorang laki-laki memakai topi mirip Gerald. Mata Sarah semakin berat, rasa kantuknya semakin tak tertahankan. Tidak biasanya ia begitu. Ia kemudian menutup matanya dan tiba-tiba ingat jika pintu kamarnya sudah dikunci sebelum Sarah tidur. Lalu bagaimana Gerald bisa masuk?
Suara ringtone HP Sony Ericsson tanda telepon masuk berbunyi. "Halo, Nong? Gerald, bentar lagi jemput. Udah siap kan?" Cetar Gerald bersemangat. "Rob, lo tadi ke kamar gue?" tanya Sarah mengabaikan pertanyaan Gerald. "Enggak tuh, Gerald baru pulang. Ini langsung telepon kamu." Sarah diam dengan kantuk yang mendadak hilang. Sarah langsung berdiri, menyambar pegangan pintu dan masih dalam keadaan terkunci. "Nong, woi," teriak Gerald di telepon. "Iya, 15 menit lagi jemput ya. Gue sholat isya dulu," sahutnya. Ia tutup telepon dan segera keluar dari kamar. Yani sedang bersila di ruang depan kamar Sarah sambil bermain HP. "Tadi Gerald kesini?" tanya Sarah. "Enggak ada," jawab Yani tanpa berpaling dari HP-nya. "Yang bener," ujar Sarah kembali berusaha meyakinkan. "Beneran seharian ini gak ada tamu," yakin Yani. Sarah terdiam dan berusaha mengabaikan. Mungkin mereka lagi iseng. Sarah segera mengambil wudhu dan sholat. Setelah selesai sholat, ia bersiap-siap untuk segera pergi ke Lambang. Karena Lembang sangat dingin dan mereka pergi menggunakan motor, Sarah pun memakai jaket yang paling tebal. Tidak lupa shawl rajut kesayangannya warna pink. Gerald sudah datang. Mereka pun pergi menuju Lembang tanpa tahu sesuatu sedang menunggu mereka. Motor yang mereka tumpangi berjalan pelan karena masih di dalam komplek perumahan. Mereka tidak berbicara satu sama lain dan hanya sibuk dengan pikirannya masing-masing. Ketika mendekati sekolah SMA, Sarah melihat seorang kakek berjalan pelan. Sarah terus memperhatikan kakek tersebut. Tanpa sadar, kakek tersebut berada jauh dari motor mereka. Posisinya di sebelah kanan jalan dan berjalan membelakangi Sarah dan Gerald. Semakin lama semakin mendekat hingga di pertigaan SMA, kakek itu mengambil jalan ke kanan persis seperti yang akan mereka lakukan. Setelah kakek itu belok kanan, dalam hitungan 2 detik, mereka pun mengambil jalan yang sama dengan si kakek. Tapi, saat motor berbelok, tidak ada siapa-siapa di sana. Jalanan sepi, tidak ada satu orang pun pejalan kaki. Sontak, Sarah terkesiap. Otomatis mencari si kakek itu. Jalan komplek itu lurus tanpa ada belokan lain ataupun gang. Tidak mungkin kakek itu bersembunyi. Gerald menyadari keganjalan gerak-gerik itu. "Ada apa, Nong?" tanya Gerald. "Tadi ada aki-aki belok di sini," ucapnya. "Jangan ngelamun, gak ada siapa-siapa. Dari tadi juga sepi di sini." Karena sudah mengalami kejadian aneh hari ini, Sarah mulai terbiasa. Akhirnya, ia mencoba membicarakan banyak hal dengan Gerald untuk menepis rasa takut sepanjang perjalanan. Jalan menuju Lembang saat itu masih banyak berupa pohon-pohon lebat di kiri dan kanan jalan. Saat itu, tepat di tanjakan sebelum kafe yang akan mereka datangi, Sarah melihat seekor kucing hitam melintas di tengah jalan dekat sekali dengan lintasan mereka. Tetapi, Gerald sama sekali tidak memperlambat kecepatan motor. Refleks, Sarah menepuk pundak Gerald sambil berteriak. "Rap, kucing, pelanin!" teriak Sarah sedikit tertahan sambil menunjuk-nunjuk kucing tersebut. Tanpa babi bu, Gerald malah tancap gas membuat Sarah sedikit tercengang. "Diem kamu, Nong, gak ada apa-apa," balas Gerald sewot. Sarah kemudian bengong dan berbalik ke belakang melihat ke arah kucing tersebut. Duduk dan memang tidak ada apa-apa di sana. Kosong, dan ia pun shock karena jelas-jelas kucing hitam tadi bukan halusinasi. Lanjut, mereka pun akhirnya sampai di kafe. Mereka segera turun dan memilih saung dan kemudian memesan Indomie keju kornet. Sarah memesan teh manis panas, sedangkan Gerald memesan kopi. Sebenarnya saat itu Sarah masih gelisah karena kejadian terakhir, tapi mereka sudah sepakat tak mau membahas dan berusaha mencari topik obrolan lain. Sarah pun lupa karena larut dalam suasana malam yang dingin.
Langit cerah berbintang ditemani minuman hangat, rasanya nikmat sekali. Tak terasa waktu imsak pun datang. Tanda mereka harus segera pulang agar bisa menunaikan sholat subuh. Kami meminta bil. Saat waiters datang menyerahkan bil, dia bertanya, "Ah, teh, Badewi, ayo nak leres." Yang artinya, "Ah, teh mau pulang sekarang ya?" tanyanya. "Iya, ah," jawab Sarah dan Gerald berbarengan. Yakin?" sahutnya menyelidik. "Ya, ah, biar keburu sholat subuh," Gerald membalas. "Sok atuh, hati-hati ya jalan," ujarnya. "Ya, ah, nuhun ya," sahut Sarah. Mereka berjalan menuju kasir dan terjadi lagi percakapan yang serupa. Kasir tersebut meminta Sarah dan Gerald untuk berhati-hati. Tanpa curiga, mereka pun membayar dan pergi ke parkiran. Tukang parkir menghampiri mereka dan tebak, percakapan yang sama terulang lagi. Berujung tukang parkir tersebut meminta mereka untuk berhati-hati. Seketika Sarah dan Gerald pun saling pandang, paham akan perasaan tidak enak yang sekarang mereka rasakan. Dan ternyata beberapa kejadian yang Sarah alami sebelum berangkat hanyalah intro. Kalau saja ia tidak cuek dan lebih memperhatikan tanda-tanda. Kalau saja Sarah tidak memaksakan pergi setelah mengalami dua kejadian pertama, Sarah dan Gerald tidak akan mengalami kejadian ini. Lantas, apakah yang akan terjadi sama Gerald dan Sarah? Kita saksikan di kisah selanjutnya. Nah, buat teman-teman yang suka cerita ini silahkan like, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini. Buat teman-teman yang punya cerita horor-horor mengerikan, silahkan kirim di email yang udah aku siapkan di kolom deskripsi. Dan komen juga di bawah kira-kira ide-ide menarik apa yang akan aku buat konten untuk selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Askal Maulidi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tengah malam, jangan tonton sendirian.